wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Studi Ekonomi Islam akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Binti Mahnin. Yang kedua, Lutfiah Firdaus Azahra. Yang ketiga, Abdurrahman Hanafi. Yang keempat, Alfi Asfiratul Fitri. Dan saya sendiri, Vanessa Yubanwati. Subbab dari pembahasan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 7 poin, yaitu yang pertama, pengertian distribusi pendapatan, yang kedua, prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan, yang ketiga, sektor distribusi pendapatan dalam Islam, yang keempat, sistem dan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan, yang kelima, mekanisme distribusi dalam Islam menuju ekonomi Islam yang mensejahterakan, yang keenam, kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi kekayaan, yang terakhir, faktor-faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan. Poin yang pertama yaitu pengertian distribusi pendapatan. Distribusi merupakan kegiatan penyaluran suatu produk, barang atau harta dari satu pihak ke pihak lain menggunakan kaidah syariat Islam. Pengertian distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran dari yang punya yang kepada pihak yang berhak menerima melalui proses distribusi secara komersial maupun melalui proses distribusi yang menekankan keadilan sosial. Baik, selanjutnya prinsip distribusi pendapatan akan dijelaskan oleh Saudari Lutfiah Firdaus Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan dan juga sektor distribusi pendapatan dalam Islam. Dalam prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan ada 6 poin. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk yang meliputi kebutuhan agama, akal, kekayaan, jiwa, dan juga keturunan. Namun dalam kenyataannya tidak semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut, terutama pada masyarakat miskin. Sehingga kesenjangan ekonomi akan berdampak negatif pada masyarakat, dan hal itu bisa saja mengganggu stabilitas keamanan dan juga stabilitas nasional. Yang kedua, yaitu menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri, misalnya zakat. Hal ini selain dapat membersihkan diri dan harta, juga dapat meningkatkan dan menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu menciptakan kebaikan di antara semua orang. Yang keempat, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Yang kelima, pemanfaatan lebih baik terhadap sumber daya alam dan aset tetap. Jadi, kita harus bisa menggunakan sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Kita harus menggunakan secukupnya saja. Dan yang keenam, yaitu memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Selanjutnya, sektor distribusi pendapatan dalam Islam ada 3. Yang pertama, distribusi pendapatan sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga adalah distribusi pendapatan yang tidak dapat lepas dari sedekah. Dalam distribusi pendapatan sektor rumah tangga ini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu sedekah wajibah, yang di dalamnya berkaitan dengan kewajiban, misalnya nafkah, zakat, dan warisan. Yang kedua yaitu sedekah nafilah atau sunnah, yaitu pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan amalan sunnah, misalnya infak, akikoh, dan juga wakaf. Yang ketiga yaitu sedekah hudud atau hukuman, maksudnya yaitu konsekuensi dari berbagai tindakan, misalnya kafarat, dam atau diyat, dan nazar. Selanjutnya yaitu yang kedua, distribusi pendapatan sektor negara. Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam
mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Cara wajib kerja negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dalam hal ini, ajaran Islam memberi otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara. Yang ketiga, yaitu distribusi pendapatan sektor industri. Distribusi pendapatan sektor industri terdiri dari mudharabah, musyarakah, upah maupun sewa. Mudharabah yaitu kerjasama antara pihak modal dengan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Musyarakah yaitu kerjasama beberapa orang dalam mengelola suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Keduanya merupakan bentuk investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sistem dan tujuan distribusi pendapatan dan kekayaan ini dibagi menjadi 3 sistem, yakni yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis, yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis, dan yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis ini meyakini adanya kepemilikan individu. Setiap individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan dengan kemampuan yang dimilikinya, serta tidak ada batasan untuk pemanfaatan dan membagi harta yang dimilikinya. Yang kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ini tidak mengakui adanya kepemilikan individu, kecuali pada sektor-sektor tertentu seperti alat-alat yang sederhana dan tanah yang dimiliki secara terbatas. Begitu pula pada pemindahan kekayaan melalui pewarisan dan investasi, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan dalam distribusi pendapatan. Yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam membangun filosofi dan sistemnya berdasarkan asas keadilan dan kebebasan, serta tidak keluar dari kaidah syariat Islam. Mekanisme distribusi dalam Islam menuju ekonomi Islam yang mensejahterakan ini dibagi menjadi 2, yakni mekanisme Islam ekonomi dan mekanisme Islam non-ekonomi. Mekanisme Islam ekonomi ini meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dan akad-akad muamalah. Jadi di sini ada akad-akad jual beli. Yang kedua adalah mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ini adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan melalui aktivitas non-produktif seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Jadi di sini tidak ada akad-akad muamalah dan akad-akad jual beli. Nama saya Alfi Asfirohtul Fitri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebijakan-kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penghapusan riba. Penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kedoliman atau ketidakadilan. Yang kedua yaitu zakat. Zakat merupakan sedekah wajib yang berfungsi sebagai sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang mendukung aspek keadilan. Yang ketiga yaitu gharar. Gharar merupakan bentuk transaksi yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diprediksi. Dan yang keempat yaitu pelarangan yang haram. Islam menekankan bahwa semua itu harus halalan thayyibah. Saya Abdurrahman Hanafi dari kelompok 6, nomor induk mahasiswa 12640520114, akan menjelaskan slide tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan. Di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan, diantaranya yaitu 1. Pemerataan pembangunan di setiap wilayah yang berdampak pada distribusi. Yang kedua, pertumbuhan penduduk berpengaruh karena semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang tidak diselingi dengan kenaikan pendapatan nasional dan akan membuat pendapatan per kapita menjadi lebih kecil. Yang ketiga,
Nilai tukar mata uang berpengaruh pada distribusi, khususnya penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, yaitu investasi yang merupakan bagian dari pendapatan. Jika investasi terlalu banyak pada proyek padat, maka akan membuat pendistribusian pendapatan pada pekerja dan pengangguran bertambah serta kesenjangan ekonomi juga akan meningkat. Dan yang terakhir, yaitu kebijakan pemerintah seperti sistem ekonomi Pancasila berpengaruh juga terhadap pendistribusian pendapatan. Oke, sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.